Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Fajar Nugroho dari Angkatan 2020 Teknik Elektro Universitas Siliwangi dengan NPM 207002061. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah teknik tegangan tinggi. Nah, salah satu materinya itu yaitu mengenai transformator uji. Dan selain ada transformator uji, saya juga nanti akan menjelaskan mengenai blackout. Nah, sebelum ke blackout, mungkin ke transformator uji dulu ya. Untuk pengertiannya yaitu dari transformator uji itu, atau yang lebih simpelnya kita sebut trafo uji. Trafo uji itu sebenarnya trafo menaik tegangan yang digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi. Nah, bentuk tegangan yang dihasilkan oleh trafo uji ini berbentuk tegangan arus bolak-balik atau AC. Terus juga ada tegangan DC atau tegangan searah, atau kita sebutnya itu tegangan arus searah, dan tegangan tinggi impuls. Nah, trafo uji ini memiliki faktor transformasi yang sangat besar, transformasi listrik ya. Nilai faktornya itu melebihi faktor transformasi pada trafo daya. Nah, di konstruksi trafo uji ini memiliki belitan primer dan juga belitan primer. Nah, belitan primer ini dihubungkan dengan sumber tegangan dengan nilai yang rendah. Nah, pada pengujian skala kecil, nilai tegangan pada belitan primer itu hanya sampai 220 volt atau 400 volt. Tapi pada pengujian skala besar itu bisa mencapai sebesar 3,3 kV, atau yang paling besar itu bisa mencapai 11 kV. Nah, pada belitan sekunder ini nilai tegangan yang dibangkitkan itu mencapai ratusan kV, atau kita sebut kV itu kilovolt ya. Nah, dan selanjutnya itu ke cara kerja dari trafo uji. Nah, trafo uji ini akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi, yaitu ketika belitan pertama dihubungkan ke sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, arus eksitasi yang dihasilkan kemudian diteruskan ke belitan kedua. Nah, sehingga akan timbul yang dinamakannya itu gaya gerak listrik induksi. Nah, lanjut ke blackout. Nah, di sini kan blackout. Nah, blackout tersendiri merupakan pemadaman listrik yang terjadi karena hilangnya daya ke suatu daerah secara total, dan merupakan bentuk pemadaman listrik paling parah yang pernah terjadi. Blackout ini bisa sering terjadi dikarenakan adanya kerusakan langsung pada generator, sehingga pembangkit listrik mengalami kesulitan untuk pulih dengan cepat. Nah, blackout ini dapat dianggap sebagai situasi ketika ribuan megawatt terputus dari generator yang memasok daya di wilayah luas tertentu. Nah, bisa bayangkan ya sama teman-teman, kalau sampai terjadi blackout ini akan sangat berpengaruh gitu, terutama ke sektor industri. Nah, seperti contoh nyatanya itu terjadi di 2019. Nah, blackout ini terjadi di jalur transmisi Jawa Bali. Nah, penyebabnya itu dikarenakan adanya gangguan di transmisi listrik sutet, atau yang sering disebutnya itu sumber ekstra tegangan tinggi ya, tegangan sumber
apa ya, ekstra tinggi lah katakan gitu, yang memiliki itu harus pegangnya itu 500 kafe. Itu sangat besar ya, dan dampaknya juga itu sangat parah dan sangat fatal itu. Banyak sektor industri yang terganggu, dan sehingga diperkirakan itu mencapai kerugiannya itu sampai 90 miliar. Wah, itu bisa dibayangkan, itu sangat rugi ya untuk sektor industri, dan juga untuk sangat parah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.